saat ini sudah memasuki kuartal 4 2014. Sejauh ini, pasar finansial Indonesia bergerak dinamis serta kondusif. Walaupun tentu saja ada beberapa tantangan yang kita hadapi, khususnya pada kuartal 3 2014. Selain sentimen domestik, sentimen global juga turut mewarnai pergerakan pasar finansial Indonesia. Seperti apa gambarannya? Tahun ini pasar negara berkembang mendapatkan arus dana yang cukup positif. Indonesia juga tidak terkecuali. Pada tahun ini, terutama di kuartal ketiga 2014, Indonesia masih mendapatkan arus dana asing yang masuk ke bursa saham sebesar 1,12 miliar US dollar. Dan terjadi kenaikan indeks harga saham gabungan sebesar 5,2%. Hampir sama halnya dengan pasar saham, pasar obligasi juga mengalami kenaikan 0,81%. Juga didorong oleh arus dana asing yang masuk ke pasar obligasi Indonesia. Kepemilikan obligasi pemerintah oleh investor asing pada saat yang sekarang sudah mencapai 37,3%, naik dari 35,6% di triwulan sebelumnya. Untuk situasi pasar uang, seperti kita lihat, US dollar mengalami penguatan terhadap hampir seluruh mata uang negara lainnya. Terhadap rupiah sendiri, US dollar mengalami penguatan sebesar 2,6%. Akan tetapi tren penguatan US dollar ini terjadi di hampir terhadap seluruh mata uang dunia. Seperti yang bisa tercermin dalam dolar indeks. Dolar indeks adalah merupakan basket atau kumpulan dari beberapa mata uang negara asing seperti Euro, Japanese Yen, Swiss Franc, Pound Sterling, kemudian Canadian Dollar. Dan terhadap basket mata uang tersebut, US dollar juga mengalami penguatan sebesar 6%. Jadi memang tren penguatan US dollar ini yang terjadi di secara global. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pergerakan pasar finansial di triwulan ketiga 2014. Yang paling utama faktor dari dalam negeri adalah faktor politik. Seperti kita tahu di bulan Juli terjadi pemilihan presiden secara langsung. Dan di akhir bulan tersebut juga kita sudah mengetahui siapa presiden yang akan memimpin Indonesia. Tahun 2014 merupakan tahun politik dan apa yang diharapkan oleh investor dengan adanya pemerintahan baru adalah adanya reformasi dari berbagai bidang, baik itu reformasi energi maupun juga reformasi ekonomi. Yang kedua dari faktor global. Dari faktor global juga kita dihantui oleh adanya berita mengenai kenaikan suku bunga The Fed yang akan mungkin akan terjadi di tahun 2015 dan tahun 2016. Kami di Manulife Asset Management Indonesia masih tetap optimis akan pasar finansial di akhir tahun 2014 ini. Yang pertama dari pasar saham sendiri, profitabilitas dari perusahaan yang listed di bursa juga masih tetap baik. Bahkan tahun 2015 diperkirakan pertumbuhan laba perusahaan juga lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014. Sehingga investor yang akan mengambil posisi di tahun 2015 harusnya sudah mulai masuk di akhir tahun 2014. Di pasar obligasi, kita lihat bahwa supply dari obligasi atau lelang Sun hanya tinggal berlangsung 2 kali sampai dengan akhir tahun. Sementara kalau misalnya kita lihat target pemerintah bisa tercapai dengan adanya reformasi di bidang subsidi, harusnya target dari lelang ini tidak terlalu memberatkan. Dan ini yang menjadi faktor positif kalau misalnya supply-nya berkurang, harusnya harga juga akan jauh lebih baik. Tetap melakukan investasi pada kondisi pasar seperti apapun. Investasi mengandung risiko, tapi kalau tidak berinvestasi pun juga risiko nilai uang Anda berkurang karena inflasi. Selamat berinvestasi.